Yo, balik lagi sama gua di Billy Zone, channel yang siap ngupas tuntas. Cerita paling epic buat kalian. Recap failure frame alias Hazurewaku kali ini bener-bener nggak ada obat. Kita tahu kan MC kesayangan kita, Mimori Touka, lagi dalam perjalanan menuju medan perang neraka di Benteng Putih, bareng pasukannya. Nah, pas dia lagi proses nyampe sana, kondisi udah parah banget. Oyamada mentalnya hancur, Yasu si pahlawan songong malah kabur ninggalin temen-temennya pas genting. Dan puncaknya, Ayaka Sogo, ketua kelas idaman kita, udah di titik terendah, dikepung pasukan ogre super kuat yang bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pas harapan udah hampir hilang nih, Ayaka bangkitin kekuatan baru yang gila abis. Dia nekat pakai teknik terlarang Kyokugen, ilmu super berisiko yang dia pelajari dari neneknya. Dan boom, dia dapat skill unik Silver World. Ogre yang tadinya OP langsung dibantai. Penasaran gimana detail kebangkitan Ayaka yang bikin merinding ini? Langsung aja kita gas ke recap lengkapnya, let's go. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone agar kamu tidak ketinggalan update cerita Hazurewaku selanjutnya. Oke guys, Mimori Touka dan kawan-kawan udah cabut nih dari tempat Erika menuju medan pertempuran naik kereta perang hitam yang dikasih Erika. Bayangin guys, kereta hitam ini melaju kencang nembus hutan gelap negeri monster bermata emas. Yang narik bukan kuda biasa, tapi sleigh dalam wujud ketiganya yang kayak kuda hitam gede bertanduk serem tapi keren. Ternyata sleigh kuat banget guys, narik kereta perang ini enteng aja. Di atas atap kereta ada tempat luas buat jaga-jaga. Nah, di situ ada Mimori sama F-Speed lagi giliran jaga. Seras lagi istirahat di dalam kereta. Pasti pada nanya kan, kok F ikut? Bukannya dia udah nemu kedamaian bareng Liz, ternyata Eve ngerasa punya utang budi sama Seras guys. Waktu di negeri monster bermata emas, Seras sering jagain Liz pas Mimori sama F lagi sibuk berantem. Kata F, demi kehormatan klan Speed, utang ke Seras Ashrain harus dibayar sekarang. F juga bilang dia nggak mau nyesel nantinya karena nggak bantu pas temen-temennya butuh. Dan yang bikin terharu, Liz ternyata ngedukung keputusan F. Liz pengen Mimori dan Seras juga bahagia karena mereka udah banyak bantu Liz. Cuma satu penyesalan Liz, dia nggak cukup kuat buat ikut bantu langsung. Nah, ada satu hal krusial nih yang bikin Liz tenang ngebolehin Eve pergi. Erika ngasih mereka kristal teleportasi. Ini item langka banget guys, peninggalan teknik kuno. Sekali pakai bisa langsung teleport balik ke tempat Erika. Kristal ini dibagi dua, satu buat nandain area di rumah Erika, satu lagi buat aktifin teleportasinya dari mana aja. Jadi ini kayak safety net, jaring pengaman gitu, terutama buat F. Kalau situasi bener-bener gawat, F bisa langsung pakai kristal ini buat kabur balik ke tempat Erika. Mimori udah wanti-wanti banget ke F. Kalau kamu dalam bahaya, pakai kristal itu, nggak peduli gimana pun. Eve kayaknya agak gengsi gitu, tapi ya demi keamanan lah ya. Sekarang F lagi dalam wujud macan tutulnya guys, biar lebih siap tempur katanya. Mereka bertiga plus Slay, siap banget nih ngadepin bahaya di wilayah utara negeri monster. Bermata emas yang katanya serem banget itu. Jadi sambil jalan, Mimori ngobrol sama F di atap kereta. F negasin lagi kalau dia ikut karena ngerasa punya utang budi ke Seras dan didukung penuh sama Liz. Mimori juga udah cerita soal tujuannya dapetin sihir terlarang buat ngelawan Dewi Visis. Nah, ada update soal gulungan sihir terlarang nih. Ternyata Erika nggak bisa bacanya guys. Jadi rencana Mimori buat langsung nantang Dewi abis misi ini kayaknya harus ditunda dulu. Gagal maning. Tapi Erika nggak gitu aja lepas tangan. Sebelum berangkat, Erika ngasih info krusial ke Mimori karena udah percaya sama dia. Info ini diselipin di jubah yang dikasih Erika. Wah, ada secret message segala. Erika ngasih tahu soal tempat rahasia bernama
negara di ujung dunia, dan kelompok demi human, klan kata terlarang. Katanya sih, mereka ini mungkin bisa baca gulungan itu. Dan yang lebih gokil, Erika ngasih kunci buat masuk ke negara itu. Kunci ini katanya pemberian raja negara itu ke Erika zaman dulu. F aja kaget denger nama negara itu, soalnya dikira cuma legenda. Wah, ini side quest baru nih buat Mimori. Terus Mimori ada momen introspeksi gitu guys. Dia ngelihat kebaikan dan kepolosan di Erika, F, Liz, dan Seras kayak orang tua asuhnya dulu. Tapi dia juga sadar dunia ini penuh sampah dan racun. Dewi Visis dan pengikutnya. Karena itu, tekad Mimori makin bulat, dia bakal ngelindungin orang-orang baik ini dengan caranya sendiri. Gimana caranya? Dengan jadi racun buat ngelawan racun. Jadi kejahatan buat ngelawan kejahatan. Dia bakal melahap semua kejahatan yang ada. Sampai Mimori senyum-senyum sendiri mikirin betapa dia suka menghancurkan sampah. Fix Dark Hero Arc-nya makin kuat. Dia juga ngingetin If lagi buat utamain keselamatan dan pakai kristal teleportasi kalau kepepet. Fast forward dikit, mereka udah sampai setengah jalan di wilayah utara, negeri monster bermata emas. Perjalanan lebih cepat dari perkiraan berkat kecepatan sleigh dan kekuatan kereta Erika. Tapi, jang, kekuatan pemblokiran kesadaran keretanya habis. Dan bener aja, nggak lama kemudian, dari semak-semak lompat, keluar 2 monster gede bermata emas. Waktunya tempur guys. Seras udah siap dengan crossbow-nya, Eve megang senjata bola berduri, dapet dari Erika juga. Mimori udah siap ngeluarin skill andalannya. Plot twist alert. Tiba-tiba scene pindah ke sisi pahlawan cahaya, si Sogo Ayaka. Mereka dapat kabar kalau Raja Iblis, Demon King, udah muncul di timur. Reaksinya macam-macam. Dewi Visis cemberut, Oyamada auto panik. Teriak-teriak, bos terakhir muncul kecepatan. Yasu malah sombong bilang kalau pahlawan lain, Hijiri dan Itsuki, cuma karakter sampingan, dan Ayaka sendiri kelihatan tegang. Wah, situasi di medan perang makin genting nih. Jadi guys, Mimori dan kawan-kawan akhirnya harus berhadapan langsung sama monster utara yang katanya kuat-kuat itu. Kekuatan stealth kereta udah habis, jadi ini bakal jadi pertarungan pertama mereka di wilayah berbahaya ini. Di sisi lain, para pahlawan dapat kabar mengejutkan soal kemunculan Raja Iblis. Ini bakal ngerubah dinamika perang banget nih. Kirihara langsung nyamperin Dewi Visis ngomel-ngomel guys. Dia bilang, gak ada pahlawan sesial aku, si Hijiri dapat kesempatan pakai skillnya, malah buat bantu doang. Intinya, Kirihara ini cemburu sama Hijiri dan ngerasa Visis pilih kasih. Dia ngerasa kekuatannya yang paling deket puncak. Bareng Hijiri menurut dia, jadi sia-sia kalau nggak dikasih panggung. Dia bahkan ngancem Visis secara halus, kalau kamu terus nahan aku dari takdirku, maksud dia jadi pahlawan paling keren, kamu itu cuman penipu. Waduh, songong banget nih bocah. Visis termakan atau sengaja, provokasi. Visis setelah diam bentar mungkin mikir, ini anak kenapa sih? Akhirnya ngambil keputusan. Kalau begitu ayo kita ke timur, Kirihara. Kirihara langsung nyugar rambutnya, sok keren seolah udah tahu bakal diajak. Semoga aja belum terlambat. Visis ngejelasin kalau dia ngerasa ini pancingan Raja Iblis, tapi dia nggak bisa diem aja. Apalagi Takao Sisters dan White Wolf Riders udah di sana. Tapi Raja Iblis turun tangan sendiri itu beda cerita. Mereka bakal pakai kuda pemandu magis. Ini kuda spesial hasil gabungan kekuatan Dewi dan Guild Penyihir, super cepet, tapi jumlahnya terbatas banget. Jadi Visis dan Kirihara bakal ngebut ke timur pakai kuda ini. Pasukan lain gimana? Kata Visis, pasukan utama di barat dan selatan tetap siaga. Tapi bala bantuan dari Ulza yang siaga di selatan juga bakal digerakin ke timur. Jadi fokus utama sekarang pindah ke front timur buat ngadepin Raja Iblis. Nah ini bagian paling nyeseknya guys. Agit nanya lagi, nggak bawa Ayaka Sogo?
Bukannya butuh semua pahlawan terkuat buat ngalahin Raja Iblis? Jawaban Visis nusuk banget dari depan. Dia bilang, tahun ini kita punya 3 pahlawan S-Class, Kirihara, Hijiri, Itsuki. Sayang banget pakai kuda pemandu magis yang berharga buat S-Class yang, ya, nggak punya skill unik yang gimana gitu. Nyindir Ayaka. Kayaknya skill tree spesialis itu udah paling mentok buat dia. Sayang banget. Celeb, gak cuman itu, Visis lanjut lagi dengan muka sok sedih. Menurut penilaianku, abis pertarungan ini, kita harus mindahin Sogo-san ke kelas B. Dia playing victim, guys. Kristal pengukuranku bisa salah, tahu. Beda kekuatan gini bikin bingung, harus dilakuin. Aku ngaku salah udah nyebut kamu S-Class Sogo. Kita harus berani ngakuin kesalahan menilai. Kamu gak keberatan kan Sogo? Tentu aja enggak. Ini gila sih. Visis secara publik mempermalukan Ayaka dan meremehkan kekuatannya di depan semua orang. Pakai alasan yang dibuat-buat. Ayaka dengan tegar atau mungkin udah mati rasa cuma jawab 2 kata. Tidak keberatan, dia nahan semua emosinya. Visis pura-pura lega dan bilang, bagus kalau kamu gak debat. Ya, aku minta maaf udah keras sama kamu Sogo. Bullshit banget gak sih? Sebelum bener-bener pergi, Visis masih sempet-sempetnya ngasih finishing move verbal ke Ayaka. Dia bilang, aku udah ngarepin hal hebat dari kamu sebagai S-Class, tapi ternyata kamu cuma B-Class selama ini. Gak ada lagi yang perlu diomongin. Silakan lanjutin aja hidupmu di antara pahlawan cupu lainnya. Jangan putus asa ya. Terus dia playing victim makin parah guys. Aku udah kasih kamu 3 kesempatan loh. Baik hati kan aku. Tapi semua usahamu sia-sia. Hasilnya 0. Dia natap Ayaka dengan senyum sinis yang nusuk banget. Terus bilang, terima kasih atas usahanya. Dang, sakitnya tuh di sini. Double kill. Triple kill. Abis itu, Visis langsung cabut pakai kuda pemandu magisnya. Kirihara sebelum mengikutin Visis, gak lupa ngasih tatapan jijik ke Ayaka. Terus dia monolog sok penting lagi. Dunia ini gak buruk-buruk amat, perbedaan antara yang asli dia dan yang palsu, yang lain, makin jelas. Yang kuat harus dipisahin dari yang lemah. Dia natap langit timur dengan pede tingkat dewa, terus ngomong sendiri, tapi kayaknya sengaja biar kedengeran. Kalau ternyata si Hijiri udah bunuh Raja Iblis, aku raguin kekuatanmu, Raja Iblis. Cuma kematianmu di tanganku yang bisa nunjukin Kirihara yang asli ke orang-orang lemah ini. Gak ada yang boleh bunuh kamu selain aku. Gila, obsesinya udah akut banget nih bocah. Begitu Visis dan Kirihara pergi, Oyamada langsung ngakak kenceng, ngejek Ayaka abis-abisan. Buah, seriusan Ayaka, pertunjukan kejatuhan musim ini. Ayaka sampai harus pakai daya tarik seksnya nih buat bertahan. Speechless sama kelakuan Oyamada. Tapi ada suara lain nih. Murota Eri, cewek dari geng Kirihara yang dulu sempet kaget lihat Kirihara motong kaki monster. Nyamperin Oyamada. Dia bilang, Takuto, Kirihara kayaknya aneh deh sejak nyampe sini. Dulu kan dia cool, pendiam, ngomong seperlunya. Sekarang kok jadi banyak omong. Oyamada cuek aja, bilang mungkin Kirihara ngelepasin diri sejatinya. Eri ngerasa Yasu sama Asagi juga jadi aneh. Ayaka juga mikir, apa pemanggilan ini beneran ngebuka sifat asli orang? Di tengah suasana suram itu, Ben Wolf, karakter yang kelihatannya lebih dewasa, nyamperin Ayaka. Dia ngakuin kata-kata Visis emang kejam. Aku gak suka mikir hasil itu segalanya, katanya. Kalau kamu udah usaha keras, itu patut dipuji gak peduli hasilnya, gimana? Dia muji kerja keras Ayaka dan timnya. Tapi dia juga realistis. Dewi mungkin gak punya waktu buat nunggu kamu berkembang. Nah, ini dia momen epicnya Ayaka guys. Dia jawab Benewolf dengan tegar, makasih perhatiannya, tapi aku baik-baik saja. Dia bilang dia mulai ngerti perlakuan Visis, walau tetap sakit, dan kalau dia nyerah, Visis malah bakal berhenti gangguin dia.
Emang bener aku nggak punya skill unik, lanjut Ayaka, tapi aku nggak lemah. Aku udah naik level, ngasah teknikku. Dia ngeliat ke arah teman-temannya di kereta, ada Suo Kayako juga. Aku yakin aku nggak selemah itu sampai nggak bisa ngelindungin siapapun. Dia negasin lagi, aku ngelakuin ini bukan buat Dewi. Aku pengen semua orang balik ke dunia asal. Aku udah berusaha ngelindungin mereka. Dan kalau omongan Dewi tadi benar, sampai pertempuran ini selesai, aku masih pahlawan kelas S. Setengah bercanda tapi ada benernya juga. Gila, mentalnya kuat banget si Ayaka. Respect. Cerita pindah lagi nih. Pasukan Alion yang dipimpin Baron Polari sekarang karena Visis ke timur, Neah dan Bakos berhenti di Benteng Putih Perlindungan buat isi persediaan. Benteng ini ada di dekat perbatasan negeri monster bermata emas selatan, tapi katanya monster jarang berani deket-deket. Benteng ini bersejarah banget, dulu pernah dipimpin pahlawan dari dunia lain juga, dan jadi tempat pertemuan penting antar negara. Penjaganya sekarang Komandan Gwila Hyde, keturunan pahlawan itu. Dia nyambut para komandan yang datang. Dari Bakos, ada Ksatria Naga Elit 3, pengganti Elit 5 yang gugur. Bak Mingus, pemimpin baru Satria Naga Hitam, Elit 3, langsung ngomel ke Baron Polari, yang megang komando pasukan Alione Selatan sementara. Bah kecewa berat Dewi Visis cabut ke timur, padahal dia pengen banget nunjukin kekuatan Ksatria Naga Hitam yang terlahir kembali di front selatan ini. Polari dengan santainya malah nyindir balik. Dia bilang pengaruh Ksatria Naga Hitam udah pudar sejak Elite 5 gugur. Dan dia simpati sama keputusasaan Bak. Wih, mancing keributan ini mah Bach langsung naik pitam. Gebrak meja, urat nadinya nongol. Jangan ngomong gitu Baron Polari, kami bakal nunjukin lebih dari yang Elite 5 bisa lakuin. Polari cuma nanggepin bosen, klaim yang hebat. Bak makin panas, ngancem karena dia dapat perintah langsung dari Dewi. Untungnya Agit Angun, salah satu 4 tetua suci, nenangin mereka. Bak duduk lagi, tapi mukanya masih kesel banget. Dia juga kayaknya nggak suka tetua suci ikut campur. Suasana belum adem, Walter Acebyne, Elite 3 lainnya, nyeletuk sambil ngeliatin Ayaka, Oyamada, dan Yasu, pahlawan es dan arang yang hadir. Ngomongin bocah, mereka ini kan masih bocah biasa. Emang para pahlawan itu bisa beneran bertarung? Nah, Oyamada yang denger langsung kesulut. Dia ngepalin tangan, hah? Ada yang ngeremehin gua, mau mulai duluan. Ngomong lagi, gua bunuh lu. Belum selesai ngomong, abis tiba-tiba nyamber dari belakang, pura-pura ngerangkul tapi langsung nyekik leher Oyamada keras banget. Terus dia ngejek, yang ini lebih lemah dari gua. Pahlawan yang bagus pada ke timur semua. Oyamada megap-megap minta dilepasin sambil mukanya kena side boob. Abis, yang malah diejek lagi sama Abis. Abis terus nonjok perut Oyamada sampai dia ambruk ke lantai, kesakitan. Gah, kak kamu, gua bunuh lo suatu hari nanti. Ancam Oyamada lemah. Abis cuma ketawa, ya coba aja kalau berani pas udah selesai tugas di sini. Gila, ini bullying terang-terangan di depan para komandan. Gwila, Master Benteng, dan Elite 3, Bach Walter, kelihatan kaget dan sedih ngelihatnya. Beowulf yang juga nyender di dinding bareng pahlawan, cuma senyum santai. Dia bilang, tenang aja, pahlawan di sini bisa bertarung kok. Mereka dilatih sama Dragon Slayer sendiri. Nama Dragon Slayer ini bikin Bach tertarik. Dia nyambungin sama kargo yang dia lihat di benteng, bilang kalau rumor soal Dragon Slayer itu benar berarti. Beowulf cuma ngangkat bahu cuek. Gwila coba ngalihin pembicaraan lagi. Dia nyebut soal kekebalan pahlawan terhadap Demon King Essence dan betapa bahayanya itu pas jatuhnya Argyle, bahkan Captain White Wolf Rider aja kalah. Ini ngingetin semua orang soal ancaman nyata di selatan. Terus Bach sambil lihat ke arah seorang wanita berambut ikal yang gak disebut namanya tapi kayaknya penting, nyeletuk lagi. Komandan Gwila cerita serem gitu mungkin terlalu berat buat sang putri di sana.
Dia kan tumbuh di istana. Walter langsung nyengir, sementara Gwila dan Baron Polari kelihatan nggak nyaman. Wah, siapa nih sang putri? Dan kenapa jadi awkward? Ternyata wanita berambut ikal itu adalah Putri Catelyn Storms dari Nea. Walaupun pakai seragam militer, auranya tetap putri banget. Pas Bach nyindir soal cerita serem perang gak cocok buat putri istana, Catelyn dengan tenang elegan ngejawab, "Jangan khawatirkan saya. Saya mungkin tumbuh terlindungi, tapi saya paham kok kengerian perang." Bach makin manas-manasin. Ini perang beneran, bukan cerita ksatria heroik buat minum teh sore. Nah, disinilah Catelyn ngeluarin counter maut. Dia nutup mulutnya pakai tangan bersarung, sopan tapi savage, terus bilang, "Negara saya kan diserang Bakos, negara Bak. Saya udah kenyang banget ngalamin penindasan sama ksatria yang kurang heroik." Boom, sindiran telak ke Bak dan pasukannya. Bak langsung ngamuk lagi guys. Gebrak meja lagi, berdiri, nuduh Catelyn lagi nyusun, rencana buat rebut Nea balik gara-gara Elite 5 mati. Kalau enggak, lu udah jadi istri pajangan si Komandan Civit, kayaknya Komandan Bakos yang udah mati. Nggak ngerti gua kenapa lu di sini, sok ngewakilin Nea. Tapi gila sih. Catelyn tetap tenang, ekspresinya dingin, gak gentar sama sekali pas Bach gebrak meja di depannya. Dia malah nanya balik dengan nada polos tapi nusuk. "Tuan Bach, kayaknya ada salah paham. Saya kehilangan ayah dan tunangan, Civit, berturut-turut. Kok Anda ngomong seolah saya beruntung menderita gini? Anda pikir saya gak sedih Civit mati?" "Skakmat!" Bach sampai gelagapan mau jawab. Catelyn lanjut lagi ngingetin kalau Dewi Visis sendiri yang bilang nasib Nea bergantung performa di perang ini. "Kalau Anda nggak puas, silakan protes langsung ke Dewi." Bach makin kelabakan. Bukan gitu, saya nggak raguin Dewi. Tapi sikap Anda, Putri Catelyn, lancang. Karena Bach udah kelihatan payah, Walter, Elite 3 satunya, coba bantu. Dia nyerang dari sisi lain. Kita semua ragu sama kekuatan pasukan Nea. Pas kita serang, kalian kan gak ngelawan. Kepala ksatria kalian cewek kan, katanya. Bach langsung nyengir jahat. "Oh iya, dia kan kabur ketakutan sebelum kita dateng. Katanya udah mati ya." Nah, disinilah Baron Polari Alione nyaut, "Oh, Seras Ashrain. Wait, what? Seras yang sama bareng Mimori?" Polari bilang dia punya potret Seras, sedih dengar kematiannya, pura-pura, tapi dia masih bisa nyium aroma manis. Seras di baju yang dikirim Putri Catelyn. Gak cuma Polari, ternyata Komandan Gwila, Master Benteng, juga dapat barang peninggalan Seras dari Catelyn. Mereka ngomongin barang-barang Seras seolah itu relik berharga banget. Mereka bahkan makasih ke Catelyn karena udah ngerilis harta berharga ini ke dunia. What is happening? Kenapa Catelyn ngirim barang-barang Seras ke petinggi negara lain? Catelyn cuma senyum anggun, "Senang melihat Anda semua bahagia." Terus Polari nanya apa Catelyn sedih. Dijawab Catelyn dengan dingin, "Mungkin dia beruntung mati seperti itu." Ayaka yang ngedenger langsung mikir, mungkin maksudnya beruntung karena semua orang ngira dia udah mati. Suspicious. Bach masih dengan sombongnya ngejek Catelyn jualan pernak-pernik dan negasin lagi kalau pasukan Bakos saking hebatnya sampai Seras Ashrain kabur. Terus dia maksa minta pasukannya yang jaga benteng putih sebelum berangkat ke garis depan. Bahkan nawarin ngirim naga hitam. Gwila nolak halus, bilang pasukan Magnari aja cukup. Tapi Bach ngotot banget. Dia sampai mohon-mohon ke Baron Polari buat laporin ke Dewi kalau Bakos dengan rendah hati minta tugas jaga. Polari sampai kaget lihat Bach seputus asa itu, tapi akhirnya setuju buat nyampein ke Visis. Langsung aja Baron Polari nyibir, "Gak mungkin, sejarah udah buktiin. Kuda biasa aja bisa gila di sana, gak ada jalan aman. Pahlawan dulu aja gak bisa basmi semua monster. Bahkan Dewi Visis pun gak sanggup."
Dia bilang, satu-satunya guna tempat itu ya cuma buat area leveling pahlawan di pinggirannya aja. Gwila nambahin info, ada rumor manusia macan tutul Monroy. Ini F bukan sih. Sama si pembunuh ksatria naga hitam kabur ke sana. Kalau bener mereka bodoh banget. Tempat itu isinya cuma kematian. Gua yakin penyihir terlarang, Erika, juga udah tinggal tulang belulang sekarang. Bak, udah pasti ngetawain. Lamaran bodoh, Putri Catlia, omong kosong. Mimpi bocah diomongin di sini. Kasian masa depanmu, Putri. Hadeh, Bach ini mulutnya. Intinya, semua petinggi di situ nganggap negeri monster bermata emas itu area terlarang, mustahil dilewatin, dan isinya cuma maut. Ironis banget ya guys, karena di saat bersamaan mereka lagi nerobos jantung negeri monster bermata emas bagian utara pakai kereta perang Erika. Dan tebakan kalian bener, isinya monster semua dan mereka lagi perang nonstop. Seras. Panahnya jitu banget nembus mata monster sampai KO. F, cambuk bola durinya beraksi. Rantai berderak, wak. Kepala monster remuk, leher patah. Ganas. Slay. Tetap gagah narik kereta sambil nerjang hutan monster. Serangan bertubi-tubi. Monster kuda Nil gede. Muncul dari belakang. Panah seras mental. Mimori langsung pakai skill andalan. Paralyze, door. Monster lumpuh. Ditinggalin gitu aja sama kereta yang ngebut. Monster serangga nunggu di pohon, lompat nyerang Slay dari depan. Eve langsung sikat pakai senjata besinya. Serahin yang kecil ke aku sama seras, teriak Eve. Oke, bales Mimori, Oni ungu kecil asam. Nemplok di kereta, Seras lompat turun, pedangnya beraksi. Tusuk, Oni mati tapi darahnya asam, sampai ngelelehin pegangan kereta. Harusnya udah nebak ada tipe asam di utara, kata F. Monster bertanduk satu, mata banyak. Muncul berdua, ngeluarin asap aneh. Jaraknya jauh buat skill Mimori. Mereka nembakin tanduknya kayak misil ke arah Slay. Slay beraksi. Dengan tanduknya sendiri, Slay nangkis serangan misil tanduk itu. Keren banget. Tapi monsternya langsung regenerasi tanduk baru. Gila, Seras and Eve gak kasih kesempatan kedua. Seras nembak kaki satu monster, F ngehajar satunya pakai bola besinya. Sampai hancur. Teamwork ciamik, nyaris. F jatuh, tiba-tiba Slay oleng, kereta goyang hebat. F kelempar ke udara. Bahaya. Pigimaru, peras. Pigimaru langsung berubah jadi tali, nyamber F di udara. Mimori nahan badan jadi jangkar, Pigimaru narik F balik ke atap kereta. Selamat. Makasih Tuka, kata F. Kapanpun kamu jatuh, Pigimaru sama aku bakal narik kamu balik. Jadi menggila aja, bales Mimori. F nyengir. Aku ngandelin kalian. Ternyata upgrade kedua Pigimaru bikin kekuatannya nambah pesat. Jadi aksi Pigimaru nyelamatin F tadi itu bukti kalau dia udah makin kuat setelah upgrade. Dulu cuma bisa bantu Mimori manjat dikit, sekarang bisa ngangkat F yang bawa senjata berat. Gila nggak tuh? Mimori sampai kepikiran bisa swing di antara pohon kayak Spider-Man pakai Pigimaru. Ide bagus nih buat kabur atau nyerang. Mimori juga ngingetin kita soal kartu AS-nya yang lain. Teknik jangkauan jauh dengan Pigimaru. Bisa nambah jangkauan skill Mimori, tapi bikin Pigimaru nggak aktif sementara. Dipakai kalau bener-bener butuh. Skill slow, kuat banget tapi cooldown lama dan boros MP. Dipakai kalau kepepet juga. Alat sihir dari Erika. Masih misterius fungsinya, tapi pasti berguna. Senjata kereta perang belum dipakai juga, tapi siap sedia. Mimori ngerasa sejauh ini skill efek status biasanya Paralyzed Berserk udah cukup efektif lawan monster-monster ini. Sesuai kata Erika, mungkin dia nggak perlu terlalu overthinking. Plus teamwork mereka udah oke banget. Tapi tiba-tiba Seras teriak dari belakang, suaranya darurat. Mimori udah ngerasain ada monster baru dateng. Ya, aku tahu, kita bakal terobos terus. Wah, monster apa lagi nih?
Switch scene, balik ke Ayaka Sogo dan kawan-kawan di Benteng Putih. Pagi-pagi buta, kabut tebel, pasukan udah siap-siap berangkat. Para pahlawan juga lagi siap-siap. Ayaka ketemu sama timnya dipimpin Minamino Moe. Moe dengan mata berkaca-kaca bilang, "Ayaka-chan, kamu diturunin ke B class. Ini semua salah kami ya, kami udah ngehambat kamu." Mereka semua ngerasa bersalah dan mau minta maaf. Ayaka dengan senyum tegar khasnya ngegeleng. "Bukan salah kalian kok. Lagian kalau aku sendirian, aku nggak bakal bisa sampai sejauh ini." Dia bilang ngelindungin mereka semua adalah alasan dia bertahan. "Kalian semua alasanku masih di sini. Jadi nggak perlu minta maaf." So sweet. So Kayako nyemangatin, "Kami bakal selamat dari pertempuran ini demi kamu, Sogo-san. Mau juga ikutan? Aku bakal lakuin yang terbaik biar nggak ngerepotin." Momen bonding yang mengharukan banget di tengah situasi sulit ini. Tiba-tiba jeritan melengking. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba ada jeritan super kenceng dan melengking dari luar. Bukan dari arah negeri monster, tapi kedengerannya dari dalam benteng. "Apa itu tadi?" tanya Ayaka kaget. Moe ngintip keluar. "Salah satu naga hitam bakos." Kayako mikir apa kerajaan iblis nyerang, tapi Ayaka ragu karena pasukan utama mereka masih jauh. Gak lama setelah jeritan itu, tanah mulai bergetar hebat. Benteng langsung jadi sibuk dan panik. Ayaka dan kawan-kawan lari ke tembok selatan yang ngadep negeri monster. Kabut udah hilang dan mereka lihat tentara pada ngumpul di sana. Kelihatan ketakutan. Ada yang bilang dengar suara monster bermata emas, tapi kan katanya mereka jarang deketin benteng. Mau jadi cemas. Ayaka mulai curiga. Jeritan tadi, jangan-jangan buat mancing monster keluar dari hutan. Di tengah kepanikan itu, Brown Anggun, salah satu empat tetua suci adiknya Agit, nyamperin Ayaka. Brown ini cowok tinggi, pakai kacamata, kelihatan kayak pendeta. Katanya sih dia sama adiknya, yang gak disebut namanya, cukup kuat buat ngalahin abis kalau kerja sama. Ayaka lagi nyariin Agit Anggun, malah ketemu adiknya, si White Anggun yang cewek, lagi senyum-senyum di samping Brown. Brown bilang Agit lagi ngobrol sama Guila dan Poleri soal situasi ini. Tapi Ayaka tetap ngerasa aneh sama dua Anggun bersaudara ini, Brown dan White. Mereka terlalu tenang di tengah kepanikan, kayak cuma pakai topeng. Gak normal banget, tiba-tiba bayangan hitam lewat di atas kepala. Jeritan naga bikin udara pagi bergetar. "Ksatria naga hitam!" teriak seorang tentara. Bener aja, beberapa naga terbang lewat tembok selatan, penunggangnya pakai armor hitam lengkap, bawa tombak. Brown nyeletuk, kayaknya Bakos pengen banget dapet kesempatan buktiin diri gara-gara urusan Nea. Timingnya kok pas banget. Ayaka nanya ke Brown apa yang terjadi. Brown konfirmasi kecurigaan Ayaka, ada monster ngumpul deket sini. Teriakan aneh tadi pasti buat mancing mereka. Dan bener aja getaran tanah makin kerasa, kayak ada sesuatu yang gede banget lagi mendekat. Komandan Guila akhirnya keluar, mukanya merah padam, bawa pasukan panah dan tombak. Pahlawan lain juga ikutan ngumpul. Tapi bukannya bantu, Oyamada malah ngegas ke Guila. "Apa nih, kerajaan iblis nyerang? Itu negeri monster kan? Woi Pak Tua, bukannya monster ngehindar dari sini, lu nipu kita ya?" Guila udah ngepalin tangan, ungu saking marahnya. Oyamada malah ngetawain. "Mau marah nih? Titik didih lo suhu ruangan ya? Sumpah nih bocah." Yasu sama aja ngeselinnya. Ngantuk, nguap, terus ngomong, "Kalau emang situasi ini pantas buat kehadiran gua, ya udah. Sejak jadi pahlawan terkuat, dikit monster yang sepadan. Gua nggak tertandingi, jadi kuat itu beban. Bosen. Astaga." Guila sambil nahan kesel lihat kelakuan pahlawan Arang langsung teriak ngasih perintah ke pasukan panahnya. Hujani mereka pakai baut dari tembok. Dia juga nyemangatin pasukannya. "Jangan biarin ksatria naga hitam ngalahin kalian. Tunjukin kekuatan Magnar."
Dia awalnya mau kirim ksatria keluar gerbang selatan buat nyerang. Tapi tiba-tiba keributan di atas tembok makin kencang. Gemuruh dari bawah tanah makin kuat. Terus crack boom, suara retakan dahsyat. Sebagian dinding benteng meledak ke dalam. Sebongkah batu segede gaban terbang dari dinding yang jebol dan mendarat persis di samping Gwila, ngehancurin bawahan yang lagi ngomong sama dia. Darah muncrat, daging hancur. Parah banget guys. Gwila sampai membeku di tempat, shock berat. Salah satu cewek di tim Ayaka jerit ketakutan. Seorang prajurit mundur ketakutan dari lubang besar di dinding. Dari lubang itu muncul tangan keriput gede, disusul tangan satunya. 2 tangan nyengkram pinggiran lubang. Terus kepala makhluk itu nongol, bentuknya kayak capung raksasa. Kepalanya capung tapi badannya dari leher ke bawah. Bentuknya humanoid. Ini manusia capung raksasa. Gila, monster manusia capung raksasa itu nggak basa-basi. Begitu masuk, dia langsung ngeluarin 10 ujung jarinya yang tajam kayak pemecah es, nyerang tentara di atas sisa tembok. Ujung jarinya kayaknya nyambung pakai benang, bisa ditarik balik setelah nusuk tembus para prajurit. Teriakan sekarat mereka ngeri banget. Gwila langsung berlutut lemes, nggak mungkin, kebanggaan benteng putih, tembok kita. Dia benar-benar down lihat benteng kebanggaannya hancur gitu aja. Di tengah kekacauan itu, Agit Angun yang paling tua dan Dragon Slayer, Beowulf, tiba-tiba udah ada di belakang Gwila. Wait, dari mana mereka muncul secepat itu? Agit sambil ngeliat tembok jebol bilang, cepat beri perintah, mereka datang. Dan bener aja, gerombolan monster mulai masuk lewat lubang, ngebantai tentara manusia. Mereka bahkan dobrak pintu menara pengawas dan ngebantai orang di dalamnya. Agit langsung nyuruh Brown dan White buat ngamanin menara pengawas. Mereka berdua langsung gerak cepat, nembus kerumunan monster. Sekali lagi, ketenangan dan kecepatan mereka aneh banget. Gwila masih shock, gak gimana, kok bisa sebanyak ini? Apa yang terjadi? Agit ngejawab dengan nada yang kayaknya udah tahu. Ini kerjaan pasukan kerajaan iblis. Ada laporan tentara ogre juga kelihatan di benteng. Gwila makin gak percaya. Ogre, gimana mereka bisa masuk? Agit ngasih alasan yang kedengerannya terlalu sempurna. Jaga malam diatur sama pasukan Bakos yang kelelahan. Ditambah kabut tebal tadi pagi. Penjaga capek, nggak bisa lihat jelas. Kondisi sempurna buat nyusup. Nyalahin Bakos dan kabut. Smells fishy. Teori kalau kesatria naga hitam atau bahkan Angun bersaudara terlibat makin kuat nih. Sementara Gwila panik, Oyamada malah peduli amat kapan dan kenapa. Mereka musuh kan? Dia muter-muter lengannya. Lihat tuh XP banyak banget. Tahap bonus nih. Kita tanding siapa bunuh paling banyak yuk. Kesempatan nunjukin skill ke penduduk asli yang ngeremehin kita. Astaga, di saat genting gini dia malah mikirin EXP dan pamer. Yasu juga nggak kalah songong. Tangannya diselimutin api hitam, Levatein. Moga aja makhluk itu pantes buat pahlawan neraka hitam. Sekarang, bakar manusia capung raksasa itu jadi debu. Mungkin lihat pahlawan arang walaupun ngeselin. Siap tempur, Gwila akhirnya sadar dari syoknya. Iya, ada pahlawan, ada 3 pasukan. Tembok hancur tapi kita nggak bakal kalah. Apa yang kuratapi? Gerah, jangan biarkan mereka menguasaimu, anak-anak Magnar. Kita nggak perlu takut monster generasi lama ini. Jatuhkan mereka, panggil penyihir. Semangat Gwila nular ke prajuritnya. Mereka cepet-cepet bentuk formasi pas gerombolan monster makin deket. Ayaka memimpin timnya, Bane datang membantu. Ayaka tarik napas, siapin tombak dan ngasih perintah ke timnya. Dengar semua, bertarung kayak yang diajarin Banesan. Siapin posisi dan skill. Timnya langsung siap di belakangnya.
Monster pertama yang maju, manusia katak setinggi 2 meter bawa sabit. Ayaka langsung maju, lompat, dan nusuk rahang satu monster tembus ke kepala. Dia tarik tombaknya, pakai momentumnya buat banting monster lain, terus nusuk lagi. Cepat dan efisien, tapi dia mulai dikepung. Tiba-tiba, seras! Sebuah great sword nebas kepala monster katak jadi 2. Pedang itu muter kayak angin puyuh, motong-motong monster di sekitar Ayaka. "Bansan!" teriak Ayaka. "Maaf telat," kata Bunny Wolf, si Dragon Slayer, sambil ngebersihin darah di pedangnya. Ternyata dia langsung turun tangan. Oyamada lihat Bane nyelamatin Ayaka, langsung ngomel. "Cih, kelas S penipu itu nyuri kill gua. Rasain ini." Dia langsung nyemplung ke gerombolan monster. Peluru mode Gatling. Bola-bola energi merah keluar deres dari tangannya, ngancurin semua monster di jalurnya jadi debu. Monster terus datang nyerang Oyamada tanpa takut, tapi Oyamada malah ketawa. Bola energi merah terbang balik ke dia, diserap, terus duar. Ditembakin lagi, bikin gunung mayat monster di sekelilingnya. Dia nginjek-nginjek monster sekarat sambil teriak ke tim Kirihara yang lain. "Ayo, kalian mau dapat kill juga nggak? Bunuh bajingan ini enak banget. Berasa tak terkalahkan. Makin banyak bunuh, makin dipuji. Gila, moralitasku udah hancur." Ngeri banget dengernya, guys. Tiba-tiba monster di sebelah Oyamada meledak jadi gumpalan daging. Itu abis. Dia nyekik monster pakai tangan kosong, muter leher mereka satu-satu dengan santai. "Cik, harusnya tahu dong nikmatin ngebunuh itu norak," sindir abis. Oyamada ngamuk. "Diem lu, dada," kayak kata Kirihara, "kalian penduduk asli cupu. Kita makin kuat kalau makin banyak bunuh. Ngerti? Salahnya di mana gua bunuh mereka semua?" Jawaban abis, aneh banget. Sambil terus muter leher monster, cepet banget sampai kayak bayangan. Dia bilang, "Diem dan bunuh aja, lihat nikmatin aja. Bunuh, bunuh semua sesukamu. Sekarang waktunya, aku kasih izin." Oyamada jelas nggak butuh izin. "Cih, mati aja." Mereka berdua lanjut bantai monster, kayak lagi lomba kill terbanyak. Sementara itu, tim Yasu malah kacau balau. Mereka sibuk debat siapa yang maju duluan sampai monsternya keburu datang. "Woi, salah satu maju dong. Lu aja duluan." Wah, mereka datang. "Ah, tolong, Yasu." Ayaka mau bantu, tapi Bane Wolf nahan. "Biar aku urus mereka." Yasu yang agak jauh dan diselimuti api hitam malah ngomel, "Masih manggil Yasu ya? Belum paham hierarki rupanya, bodoh." Anggota timnya udah panik, "Ditolong, Yasu-san, bantu kami." Yasu makin jadi, harusnya Yasu sama, "Oke deh, ku bantu." Oh, yang lemah itu menyedihkan. Cuma bisa bergantung sama yang kuat. Muahaha, menyedihkan. Puncak kesengsaraan. Dia akhirnya ngeluarin api hitamnya, ngebakar monster yang udah mau nyerang timnya, terus dia pose nutup muka. Lagi. Tapi aku belum puas. Ketergantungan orang biasa nggak berarti lagi. Standarku lebih tinggi. Dia ngelirik Ayaka. "Meskipun kelasnya di bawahku, aku lebih suka permintaan tolong datang dari dia. Tapi kayaknya aku nggak bisa buktiin kekuatanku kecuali lawan Raja Iblis. Hancur Kirihara itu. Andai aja dia mati di tangan Raja Iblis." Gila! Yasu terang-terangan ngarep Kirihara mati. Bane Wolf lihat tim Yasu aman, walaupun dramatis, balik fokus. Dia nebas monster lagi. Monster ini lumayan kuat, tapi tentara kita masih bisa nanganin. Di atas, Ksatria Naga Hitam pimpinan Bach akhirnya beraksi. "Hahaha, monster mata emas payah bukan tandingan Ksatria Naga Hitam," teriak Bach. "Mereka nyerang manusia capung raksasa pakai sihir dari jauh, fokus ke kepalanya sampai hancur jadi bubur. Akhirnya Big Boss pertama tumbang." Bane Wolf ngeliatin tembok yang rusak, gak stabil tuh, tinggal nunggu waktu sampai rubuh.
Di dekat situ, Agit dan Gwila lagi bertarung bareng. Gwila udah semangat lagi. Wahahaha, tembok rubuh emang serem sampai lupa kita punya banyak prajurit kuat. Agit senyum tenang, masih mencurigakan, sambil nebas monster cepet banget. Pasukan kita kan elit, awalnya mau dipimpin Visis sendiri. Monster generasi lama ini nggak punya esensi Raja Iblis pula. Pertarungan sebenarnya nanti lawan pasukan Raja Iblis. Terus Gwila nanya, Tuan Agit, Baron Polari sama Putri Katlea di mana? Jawaban Agit. Mereka udah balik ke camp masing-masing kayaknya. Sama kayak elite tree lain selain Baksan. Wait, what? Di saat genting gini, mereka malah balik ke camp. Gwila nerima aja alasan Agit, biar nggak bingung komando. Tapi ini super mencurigakan, guys. Kenapa mereka pergi pas benteng diserang? Apa ini bagian dari rencana? Untungnya pasukan Ksatria Magnar akhirnya datang. Gwila makin semangat, akhirnya Ksatria datang. Ayo, ajari monster itu pelajaran. Tim Ayaka masih solid, ngadepin monster pakai formasi andalan mereka. Monster datang terus tapi jelas pasukan manusia lebih unggul kekuatannya. Ayaka sendiri pakai skill Blade Set, bikin ujung tombaknya jadi kayak tombak glaive gitu, bisa nebas banyak musuh sekaligus. Mantap. Dia bahkan mikir, wah lumayan nih buat naikin level sebelum lawan bos terakhir invasi ini. Pas dia lagi fokus nebas sana-sini, tiba-tiba semua monster di sekitarnya udah habis. Gwila langsung teriak semangat, kerja bagus, kita beresin di sini. Ayo ke tembok para pahlawan, waktunya serangan balik, semuanya serang. Tapi Ayaka membeku. Tunggu dulu, bukannya katanya ada ogre di dalam tembok. Serangan ini, jangan-jangan ada yang ngatur dari luar. Firasatnya bilang, ada yang salah. Dia ngelihat ke arah tembok yang rusak. Ksatria naga hitam kelihatan lagi mundur. Kenapa mereka mundur? Tiba-tiba, dak, langkah kaki super berat ngeguncang tanah. Semua orang noleh. Salah satu anak buah Yasu sampai jatuhin pedangnya, mulutnya nganga. Benda apa itu? Muncul makhluk raksasa bentuknya kayak bola dunia hitam. Permukaannya ditutupi batang tubuh manusia hitam yang tak terhitung jumlahnya dari pinggang ke atas. Kerangkanya hitam gede ditopang 2 kaki tebal. Tingginya jauh di atas manusia capung tadi. Teriakannya kayak dengungan listrik tegangan tinggi. Mata-mata tubuh manusia yang nempel di kulitnya itu kosong melompong. Dan di tengah bola itu ada wajah lain yang kayak lagi nangis. Gila, deskripsinya aja udah bikin merinding. Tiba-tiba salah satu tubuh manusia di bola itu bergerak. Ngulur panjang kayak karet dalam sekejap. Terus meluncur terbang lebih cepat dari naga hitam targetnya. Tangan dari monster bola itu nyengkram naga hitam yang lagi ditunggangi Baach dari Elite Tree. Apa? Lepasin! Kakao! Kerak! Naga bak patah jadi 2 pas tubuh-tubuh humanoid lain ikut nyerang. Manusia-manusia tanpa ekspresi itu ngerubungin bak yang malang. Selamatkan Tuan Bak! Ksatria naga hitam lain coba nolong, tapi mereka juga langsung ditangkep sama tangan-tangan humanoid yang ngulur. Bak meronta di cengkeraman raksasa itu. Lepaskan aku, monster sialan, lepas! Crunch! Jeritan Bak kepotong. Monster bola itu ngegigit kepala Bak sampai putus. Gila, sadis banget. Ksatria naga hitam lainnya juga dikonsumsi sama humanoid-humanoid itu, sisa-sisa tubuh mereka jatuh ke tanah. Seolah horor tadi belum cukup, tiba-tiba berak seekor singa raksasa dengan wajah manusia nerobos dinding benteng, bikin lubang baru lagi. Dia jatuh, bangun lagi, terus ngaum serem, siap nerjang. Apa-apaan itu? Menjijikkan banget. Teriak Murota Eri, mukanya pucat. Ekspresi singa muka manusia itu aneh, kayak ketakutan tapi ganas. Kepalanya gede banget, gak seimbang sama badannya. Bikin penampilannya makin aneh dan ganggu. Kayak lehernya bisa patah kapan aja. Singa itu ngaum lagi.
Ayaka sampai nelen ludah, tenggorokannya kering, dia sadar prediksi terburuk selalu jadi kenyataan ya. Beowulf menghela napas, ngeliatin tragedi di tembok. Mereka di sini, tipe manusia. Dan bener aja, gerombolan monster ukuran sedang langsung masuk lewat lubang yang dibikin si singa muka manusia. Beowulf ngerti sekarang. Gelombang pertama tadi cuma monster pinggiran. Orang-orang ini elit dari dalam negeri monster bermata emas. Tipe humanoid itu bakal susah kita hadapi. Singa muka manusia itu noleh ke arah kelompok Ayaka, berdiri pakai kaki belakangnya. Kayak lagi ngancam. Yang itu udah ngunci target, nggak ngasih kesempatan kabur. Astaga, aku nggak suka kerja keras, kata Beowulf sambil nancepin ujung pedangnya ke tanah. Aku akan beli waktu buat kalian. Beowulf nggak main-main. Dia nyuruh Ayaka dan kawan-kawan mundur sekarang ke utara benteng. Tempat ini mungkin udah kelar. Terima perintahnya, Agit. Katanya ke Agit, dia bakal nahan gempuran monster elit ini sendirian. Agit setuju. Baiklah, kamu mundur juga kalau bisa, Dragon Slayer. Beowulf ketawa getir. Aku nggak mau mati hari inilah. Tapi sial ukuran makhluk itu, matanya bersinar merah. Ya, mending aku aja yang hadapi. Terus, boom, tubuh Beowulf mulai bersinar terang di depan mata mereka. Dia berubah, tumbuh. Pas sinar itu reda, yang berdiri di sana bukan Beowulf lagi, tapi manusia naga raksasa. Kepala naga, sisik naga, mata merah menyala. Dia ngeluarin raungan sangar yang lebih serem dari naga hitam, kayak ngejawab ancaman monster-monster tadi. Dia noleh ke belakang, terus nyerbu ke tumpukan kargo, narik pedang super gede yang gak mungkin diangkat manusia biasa. What? Jadi ini wujud asli Bane. Ayaka sampai bengong. Apa dia udah ngira ini bakal kejadian, makanya nyiapin pedang segede gaban itu? Agit ngejelasin dengan nada tenang yang agak aneh. Itu kekuatan yang kamu dapat dari mandi darah naga yang kamu bunuh. Aku ngerti nahan wujud itu ngikis pikiran dan ingatanmu. Kami semua berterima kasih kamu mau melepaskannya demi kami hari ini, Beowulf sang pembunuh naga. Jadi transformasi ini ada harga mahal yang harus dibayar. Dia ngorbanin dirinya. Manusia naga Beowulf ngangkat pedangnya, siap ngadepin monster humanoid. Agit langsung dia ngambil kuda perang kosong dan teriak ngasih perintah mundur. Prajurit langsung nurut. Gwila udah nggak sanggup mimpin, dia dibantu naik kuda sama prajuritnya. Singa muka manusia langsung nerkam ke arah Beowulf versi naga. Beowulf ngerendah, ngangkat pedang raksasanya. Mau narik-narik Ayaka. Ayaka-chan, kita harus pergi. Ayaka ragu. Ya, tapi Banesan. Dia sempat teriak ke Beowulf. Tolong hati-hati, masih banyak yang harus kau ajarkan pada kami. Beowulf ngangguk dikit banget. Mereka akhirnya lari. Beberapa monster ngejar dari belakang. Ayaka langsung ambil posisi paling belakang. Aku jaga belakang, terus lari. Tapi Oyamada ngomel lagi. Hah? Apa-apaan ini? Pas kita akhirnya ketemu tipe humanoid malah disuruh lari. Gak guna dong jadi pahlawan kalau gak tarung. Payah banget. Abis langsung nyemprot dia. Tutup mulutmu. Kami penduduk asli ngandelin kalian pahlawan. Buat lawan yang pakai esensi Raja Iblis, kami bisa urus yang gak pakai. Lagian denger ya, Vicious bakal bunuh kami kalau salah satu dari kalian mati lawan tipe humanoid ini. Masukin itu ke otak tebelmu, Oyamada. Wah, jadi monster humanoid ini beda level dan Vicious bakal marah besar kalau pahlawan sampai mati lawan mereka. Ini penting guys. Yasu yang udah dapat kuda liar nyeletuk songong di belakang Oyamada. Transformasi naga apaan tuh? Kekuatan bodoh. Kalau tipe humanoid level itu, pahlawan neraka hitam kayaknya nggak dibutuhin di sini. Tetap aja sombong. Agit bertanya-tanya. Beowulf dikepung. Sambil mundur,
Agit bergumam sendiri. Tapi kenapa monster-monster itu datang? Kenapa sekarang? Pasti suara jeritan tadi ada efeknya ke mereka. Kecurigaan makin kuat ke siapapun yang bikin suara itu. Dia noleh ke belakang. Beowulf masih bertarung sengit. Dia bahkan masih coba nyelamatin prajurit yang tersisa deket tembok. Tapi gelombang monster makin banyak, ngeroyok dia. Manusia naga itu meraung sambil nebas membabi buta. Ayaka pengen bantu tapi kehalang monster lain. Dia cuma bisa nyemangatin dalam hati. Semoga berhasil, Banesan. Beowulf ngibas pedang raksasanya, ngelempar monster-monster tapi mereka datang lagi dan lagi. Dia udah nggak tahu prajurit yang mau diselamatin masih hidup atau enggak. Dan parahnya, monster bola manusia itu ngirim humanoid hitamnya buat nyerang Beowulf barengan. Fokus balik ke Beowulf versi naga. Pas dia lagi sibuk nahan gempuran monster bola manusia, tiba-tiba singa muka manusia itu nerkam, crunch. Dia ngegigit lengan Beowulf. Gila. Nggak mungkin. Ayaka shock berat liatnya, dan parahnya lagi di belakang Beowulf muncul monster humanoid raksasa lainnya. Dia bawa gerombolan monster gede lagi. Keputusasaan langsung nyelimutin hati Ayaka. Beowulf sekarang dikepung dari 3 sisi sama monster-monster humanoid elit ini. Dia udah hampir nggak kelihatan. Nggak ada jalan lari lagi. Agit-san, Banesan bakal... Ayaka teriak sekuat tenaga ke Agit yang lagi mimpin mundur. Agit noleh, ruar, raungan baru. Tapi suara raungan bernada rendah dan kuat ini bukan dari arah Beowulf. Monster lagi. Dari mana? Prajurit pada panik nyari sumber suara. Mo yang pertama lihat. Agit-san, di sana. Di langit ada monster baru lagi. Bentuknya kayak humanoid raksasa yang terbang muter-muter kayak pesenem. Tubuhnya terdiri dari anggota tubuh kecil yang tak terhitung jumlahnya. What the? Benda apa lagi itu? Cara geraknya, dia bukan terbang, dia lompat tinggi banget, kata Agit. Ayaka cuma bisa nunjuk ke langit, mukanya pucat pasi. Agit saat benda-benda di tubuhnya itu... Agit ngangguk, kayaknya dia juga nggak mau percaya. Ya, itu monster-monster lain yang nempel di dinding tadi. Gila, jadi monster-monster kecil menjijikkan yang nempel di humanoid raksasa ini, tiba-tiba, ada suara menderu kencang disusul seberkas cahaya putih melesat di langit. Cahaya itu nyamber lengan kanan monster humanoid yang lagi muter di udara. Boom, lengannya kebakar habis, termasuk semua monster yang nempel di situ. Wah, monster raksasa itu menjerit kesakitan. Mata dewa, gumam Agit. Senjata anti udara Yonato sampai juga ke sini. Dia ngelanjutin, dia lompat ketinggian, jadi cuma lengan kanannya yang kena. Jadi monster itu masih hidup. Dan monster-monster lain yang nempel di bagian tubuhnya yang lain juga. Darah biru muncerat dari bekas lengannya. Dengan suara dentuman keras, dia jatuh ke bumi. Matanya penuh amarah. Nggak mungkin. Kuda Gwila sampai meringkik ketakutan. Pas dia lagi coba mundur, dia ngeliat ke depan perlahan. Di jalan mundur mereka berdiri humanoid keempat. Dan sama kayak yang lain, monster-monster kecil merangkak di sekujur tubuhnya. Jalan buntu, switch scene, utara benteng. Invasi sebenarnya dimulai. Pindah ke Sungai Aizen di utara benteng tempat pasukan 3 negara yang ngeremehin Mimori dan kawan-kawan tadi lagi ngecamp. Prajurit ogre mulai muncul dari dalam sungai. Terus muncul iblis raksasa kepala kambing, bulunya ungu, tanduknya 4, serem banget. Dia bikin air sungai muncrat pas keluar. Ini dia. Yang kedua dari tersumpah, Zwaigsit. Salah satu iblis terkuat di bawah Raja Iblis, kekuatannya katanya nyaingin Raja Iblis sendiri. Dia ngeliatin benteng putih yang lagi kacau gara-gara serangan monster mata emas. Seperti yang direncanakan. Jadi benar, serangan monster mata emas itu diversi. Ini dia serangan utamanya. Zwaigsit nyakar dadanya sendiri sampai berdarah.
memanen. Para ogre bangkit semua dari sungai. Zwixit ngasih perintah, ayo pergi, kurangi manusia-manusia ini, jangan beri mereka martabat. Invasi besar-besaran ke kamp aliansi dimulai. Humanoid keempat yang ngeblok jalan mereka itu langsung ngayunin satu lengannya yang tersisa. Dia ngelemparin monster-monster kecil yang nempel di tubuhnya ke arah para pahlawan. Monster-monster itu nyebar di udara kayak kawanan belalang. Jumlahnya banyak banget. Ingat humanoid keempat yang ngelempar monster-monster kecil kayak granat? Nah, lemparan dia sukses bikin kekacauan. Total! Prajurit pada lari tunggang langgang. Ada yang bengong doang, ada yang nekat ngelawan, tapi barisan langsung ambiar. Debu beterbangan bikin susah lihat. Semuanya pertahankan barisan, teriak Ayaka sambil nebas monster yang coba ngepung dia pakai tombak glaive-nya. Untungnya tim Ayaka, termasuk Mo dan kawan-kawan, masih bisa ngumpul, bikin formasi lingkaran saling membelakangi, ngelindungin hero support di tengah. Solid, Ayaka lari muterin kelompoknya, bantai monster sana-sini. Ayaka-chan, Mo manggil, megang pedangnya erat-erat. Aku nggak apa-apa, fokus lindungi diri sendiri. Serahin yang bahaya ke aku. Ayaka langsung nusuk kaki monster gede pakai tombaknya terus. Skill spesialis, bom dalam, duar. Kaki monster itu meledak dari dalam, bikin dia ambruk. Ayaka lompat cantik pakai bom dalam lagi ke kepalanya. Tapi situasi tetap gawat. Ayaka cuma bisa denger jeritan panik dan raungan marah di mana-mana. Gila, berisik banget. Kelompok lain mana? Kirihara, Yasu, dia juga kehilangan jejak monster humanoid raksasa yang terdiri dari banyak anggota tubuh itu. Bahaya nih, dia gede banget. Masa hilang gitu aja di debu? Sogo. Abis muncul dengan senyum lebar yang jahat banget. Matanya penuh agresi. Dia megang setengah badan monster yang robek, kayaknya dipakai jadi tamang dadakan sambil nyeret kepalanya. Gokil nih orang. Bunuh aja semua monster yang lu lihat. Mana yang paling deket? Teriak Abis. Abisan di belakangmu. Gua tahu Ella, Abis nonjok ke belakang tanpa noleh. Monster yang tadi mau nerjang dia langsung meledak kayak balon air. What? Ayo, maju semua kalau berani. Mata emas aneh. Ayaka ngatur napas, mati-matian nahan gempuran monster yang gak ada abisnya. Abisan luar biasa, levelnya beda banget. Dia merhatiin lengan kanan abis berlumuran darah, tapi bukan darah monster. Lengannya kelihatan berubah warna, lebih gede dari yang kiri, bentuknya juga beda. Apa yang terjadi sama lengannya? Kekuatan khusus. Abis sekarang kerasa bukan manusia normal lagi, sampai monster di sekitarnya kayak agak takut sama auranya. Oyamada datang drama lagi, lalu horor. Gua nunggu mangsa dari tadi, jangan diambil semua dong. Oyamada nongol dari debu sambil nembak-nembakin skillnya. Oh, semangat kayak biasa ya. Cuman itu yang gua suka dari lu Oyamada, sahut Abis. Diem lu Abis, diem dan kasih gua mangsa. Gerah. Oyamada nyerbu maju, ngebantai monster, sampai akhirnya mereka berdua berdiri saling membelakangi. Duet maut dadakan. Abis, gua jaga belakang lu jadi lempar semua mangsa ke arah gua. Gua bakal bunuh dan bikin lu nangis suatu hari nanti. Lu gak punya kelemahan kan? Kalau gitu gua pakai kekuatan buat ngalahin lu. Oyamada mulai sombong lagi. Oh ya, Ayaka mau manggil, tapi Oyamada keburu ngelanjutin ceramahnya sambil siapin bola energi merah. Udah gue bilang kan, kalian 4 tetua suci udah mentok, kita para pahlawan baru aja memu. Dia berbalik badan, Lai, Abis masih berdiri di belakangnya, tapi cuma dari pinggang ke bawah. Oyamada ngedongak pelan, mukanya kosong, kunyah, crunch, rip, anf. Sesuatu jatuh ke tanah di sampingnya. Potongan lengan merah darah. Abis yang tadi ngehancurin monster. Benda yang menjulang di atas Oyamada. Gigi-gigi sempurna dari monster humanoid yang terdiri dari banyak anggota tubuh. Monster itu lagi ngunyah bagian atas tubuh Abis.
Wah, Oyamada mulai panik. Wah, lengan abis jatuh. Wah, 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 wah. Oyamada teriak histeris, nggak percaya. Tidak. Ayaka langsung pucat pasi, darah serasa hilang dari mukanya. Kapan monster tuh muncul? Kenapa bisa diem-diem gitu? Monster lim humanoid itu sekarang natap Oyamada dengan marah. Ayaka masih shock lihat abis tewas. Dia mikir, tunggu dulu, monster humanoid yang makan. Abis tadi, kok bisa muncul tiba-tiba ya? Padahal gede banget. Apa dia bisa ngecilin badan? Ternyata enggak, malah sebaliknya. Dengan suara kretek-kretek serem, anggota tubuh lain muncul dari dalam badan monster itu. Dia membengkak jadi lebih gede dan numbuhin lagi lengannya yang tadi hancur kena serangan. Mata dewa, gila, ukurannya sekarang sekitar 20 meter. Monster itu ngadep ke Oyamada yang masih teriak histeris terus nyodorin kedua tangannya yang udah siap nyengkram. Roh, wah, 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 Oyamada panik parah. Oyamada-kun lari, teriak Ayaka, tapi dia sendiri kejebak. Dia nggak bisa ninggalin timnya yang lagi mati-matian nahan formasi dari serbuan monster lain. Sial, aku harus bunuh monster ini lebih banyak. Jumlah monster malah kayak nambah banyak, termasuk yang tadi jatuh dari badan si humanoid. Ayaka coba nyari Yasu dan Agit. Agit-san, Yasukun, jawab kalau denger. Oyamada-kun, peluru. Oyamada nembakin skill dasarnya berulang kali ke arah monster humanoid itu. Dia udah lupa sama skill kuatnya, saking paniknya. Monster humanoid itu cuman mundur dikit, kayak kena tonjok angin. Beberapa anggota tubuh di mukanya hancur, tapi dia cuek aja. Ya, ini nggak berhasil. Wah, kalau abis aja nggak bisa bunuh dia, kita semua mati. Ini udah berakhir. Wah. Oyamada balik badan dan lari sekenceng-kencengnya. Oh Yamada-kun. Wah, aku nggak ingin mati. Dia tiba-tiba berhenti kayak kesamber petir, matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya lemes. Terus dia lari lagi, tapi kali ini lari buta, nggak lihat arah. Tolong aku. Wah, mati. Mama, aku takut. Yamada-kun. Ayaka ngeliatin ngeri. Apa dia udah gila? Oyamada lari nembus medan perang yang becek darah, terus hilang ditelan debu. Anggota tim Ayaka ada yang bengong liatnya. Ayaka ngatur napas, mikir keras. Aku harus cari cara biar humanoid itu nyerang aku. Aku nggak tahu cara ngalahinnya, tapi aku harus lindungin timku. Tepat pas monster humanoid itu mau gerak lagi. Duar. Ledakan gede ngeguncang medan perang, kayak serangan sihir kuat yang kena telak. Monster itu ngaum kesakitan, terus lompat tinggi ke arah sumber ledakan. Muter-muter kayak pas pertama muncul. Serangan siapa itu? Kita selamat. Tapi Oyamada-kun, Ayaka tahu dia harus nyusul Oyamada yang udah nggak waras, tapi dia nggak bisa ninggalin timnya. Dia cuma bisa natap ke arah debu tempat Oyamada hilang dengan tatapan sedih. Dia pasti shock berat lihat abis dimakan. Abis itu kuat banget, Oyamada pasti ngelihat dia sebagai panutan. Ayaka sendiri ngakuin, ngelihat monster humanoid itu aja udah bikin merinding ketakutan. Tekanannya beda banget. Gimana kabar Banesan ya di selatan? So go, suara itu. Brown-san, syukurlah kau selamat. Ayaka lega lihat Brown, putra bungsu 4 tetua suci, datang ke arahnya. Tapi, Ayaka ngelihat Brown kehilangan satu lengan. Udah diikat pakai sabuk buat nahan darah. Tapi dia masih gagah nebas musuh pakai senjata magisnya sambil jalan. Dia dari deket tembok, mungkin tahu kabar Banesan. Brown buka mulut, Sogo, di mana saudara-saudaraku, dan hushku. Tiba-tiba garis merah tipis muncul di bawah hidung Brown, melintang di wajahnya dari kuping ke kuping. Garis itu meluncur, misahin 2 bagian. Blets! Tubuhnya langsung ambruk ke tanah dengan suara yang bikin mual. Salah satu cewek di tim Ayaka langsung teriak histeris.
Tidak! Rasa dingin langsung menjalar di punggung Ayaka, keringat dingin ngalir di pipinya. Badannya terasa kaku. Brown, Ayaka ngelihat ada kilatan cahaya agak jauh di belakang Brown tadi. Itu yang motong kepala Brown. Kayak benang, tajam banget, tiba-tiba behehe. Dari dalam debu muncul monster kayak musang jalan pakai kaki belakang. Matanya nyipit kayak lagi ngejek mereka. Ini musang benang. Jangan-jangan monster ini sengaja biarin Brown kabur dikit biar bisa bunuh dia di depan kita gini. Gila, sadis banget. Monster itu ngelewatin mayat Brown maju ke arah mereka. Ayaka-chan, dia kesini. Semuanya skill serangan jarak jauh, perintah Kayako. Tim Ayaka langsung nembakin berbagai skill, tapi nggak mempan. Musang benang itu cuek bebek. Ayaka gigit bibir, nahan rasa takut. Serahin padaku. Dia ngitung jarak, siapin kuda-kuda. Harus cepet. Kayaknya ada 2 benang. Tapi dia ragu, bisa nggak ya? Refleksku kayaknya kalah cepet. Yasu atau Oyamada lebih cocok lawan ini. Yasu to the rescue. Mode sombong aktif. Tiba-tiba musang benang itu dilalap api hitam. Gosong dia jatuh ke tanah, diem gak gerak. Kayaknya tadi gue denger Oyamada nangis kayak bayi. Ada apa Ayaka? Yasu Tomohiro muncul naik kuda. Ayaka langsung jelasin situasi Oyamada yang mental breakdown. Yasu malah ngakak. Oyamada Shogo si bunga lembut, rapuh, lemah, muahaha. Gak ada yang bisa jadi juara sejati tanpa fisik dan mental kuat. Dia cuma sok pahlawan. Senangnya hatiku, menggembirakan. Avatar pahlawan sejati itu aku, Yasu Tomohiro. Dia ngebentangin sayap apinya, ketawa lagi sambil nembakin bulu api hitam ke monster di sekitarnya. Monster yang kena langsung kebakar. Yasu-san, tunggu. Timnya Yasu muncul dari debu. Oh, para bawahan akhirnya nyampe. Lama banget, pelayan. Pelayan, perlu gua jelasin lagi. Benar juga. Tapi kami nggak bisa naik kuda kayak Anda. Bisa pelan dikit nggak? Yasu motong, gua tanya, cepat itu dosa? Bukan, malah lambat itu dosa. Kalau mau bantuan pahlawan Inferno Hitam, ikutin sekuat tenaga. Kalian kurang putus asa. Kalau mentalnya rapuh kayak Oyamada, dunia kejam ini bakal makan kalian. Apa yang terjadi sama Oyamada? Yasu ngangkat tangan kanannya, mau pos pamer andalannya lagi sambil ngejawab. Tapi di saat yang sama, Ayaka bergerak berdasarkan insting. Dengar dan kagumlah. Oyamada itu slice. 3 jari di tangan kanan Yasu putus, darah muncrat. Itu musang benang tadi. Dia nggak mati atau hidup lagi. Dia tadi cuma pura-pura mati gosong. Jari-jariku. Yasu panik. Pas musang itu nyerang Yasu, perhatiannya kebagi. Ayaka manfaatin momen itu, langsung nusuk jantung musang itu pakai tombaknya. Musang itu sempet nyoba nyerang Ayaka juga, tapi telat, cuma bikin goresan tipis di lengannya. Untung dia udah lemah kena api Yasu tadi. Kalau enggak, mungkin aku yang kena. Yasu jatuh dari kudanya. Mana jari-jariku? Jari-jariku. Dia panik nyari potongan jarinya di tanah. Aku harus nyembuhin ini, ambil, harus disambung lagi. Sang Dewi pasti... Sial, kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Sementara Yasu panik, Ayaka balik fokus bantai monster yang makin banyak. Jumlahnya nambah terus. Pasti masuk lewat gerbang selatan. Yasu-san, tenang. Di tim kami ada yang punya skill penyembuh. Ketemu, teriak Yasu. Dia bungkus jari-jarinya pakai kain, masukin ke tas, terus lompat naik kuda lagi, megang tali kekang pakai 1 tangan. Baiklah semuanya, tetap formasi. Yasukun dan aku akan lindungin kalian sambil kita ke gerbang utara. Dan jangan konyol, bentak Yasu, matanya melotot. Mikir apa kamu? Gak perlu kita ngelindungin mereka kayak gini. Malah mereka yang harusnya ngelakuin apa aja biar aku bisa keluar hidup-hidup. Yasukun,
Apa maksudmu? Ayaka syok. Yasu masih sempat ngebakar monster di dekatnya pakai pedang apinya Levatain. Dia masih bisa bertarung. Jadi kenapa? Yasu ngelanjutin. Pikirin dong, gimana kalau Kirihara dan Takao bersaudara kalah di timur? Jadi si Yasu dengan 3 jari buntung bukannya tobat malah makin menjadi-jadi. Dia lanjut ngomel ke Ayaka. Oyamada pasti mati di sini juga. Dan lu cuma kelas B, Ayaka. Aku bisa jadi satu-satunya harapan dunia ini. Pikirin potensi pertumbuhan gua. Kaum elit harus bertahan hidup gimana pun caranya. Dia ngeluarin semua alasan ngaco buat nyelamatin diri sendiri. Ayaka sampai bengong, nggak ngerti sama logikanya si Yasu. Salah satu anak buah Yasu sendiri udah nggak tahan, matanya panik. Apa maksudmu Yasu-san? Lu bilang bakal ngelindungin kami kalau kami nunjukin hormat. Yasu malah nyolot balik. Lu tahu kenapa ini harus terjadi? Karena nggak ada gunanya kalian selamat. Nggak ada artinya. Kalian harusnya fokus biar aku yang tetap hidup. Gua nggak punya waktu ngelindungin kalian sekarang. Kenapa sih nggak ngerti? Yasukun, kita semua harus kerja sama untuk... Ayaka coba nengahin. Diam, bentak Yasu. Nggak ada kelas B yang berhak merintah kelas A kayak gua. Cukup. Nggak ada gunanya ngomong sama kalian para pecundang berpikiran sempit. Mundur. Yasu langsung nyuruh kudanya maju. Tapi ini bukan kekalahan buatku. Ini... Ya, mundur taktis. Aku harus hidup demi Dewi, demi seluruh dunia ini. Aku harus bertahan hidup. Gila banget nih orang. Timnya Yasu langsung pada nangis dan ngeluh. Sialan lu Yasu, kami butuh kelas A buat bertahan di sini. Tolong bantu kami, tolong. Tunggu Yasu-kun, tolong kami butuh kekuatanmu. Ayaka juga coba teriak manggil dia, tapi di tengah kekacauan gini, suaranya tenggelam. Yasu-kun, tolong, aku harus bertahan hidup. Yasu teriak balik sambil ngebakar monster yang coba ngikutin dia, terus hilang ditelan debu, benar-benar ninggalin mereka semua. Ini udah berakhir, kita tamat, teriak Nihei Yukitaka, salah satu anak buah Yasu. Yang lain langsung ikut panik massal. Aku nggak mau mati, siapapun bangunin aku dari mimpi buruk ini. Aku mau pulang. Nihei sampai ngejatohin pedangnya, mukanya banjir air mata. Selamatkan kami, ketua kelas. Kami bakal lakuin apa aja. Aku nggak nyangka musuh sekuat ini. Aku selalu mikir kalau kita diserang, orang lain yang bakal ngalahin monster buatku. Aku pikir mereka bakal nyelamatin aku. Anggota tim Yasu yang lain ikut-ikutan mohon ke Ayaka. Selamatkan kami, ketua kelas, bantu kami kabur. Tolong bantu kami. Ayaka sama. Sementara Ayaka masih sibuk bantai monster, dia nengok ke mereka dengan nada tegas, hampir kayak marah. Sesuatu yang gak pernah dia lakuin di dunia lama. Nihei-kun, kalian semua, teriaknya. Kalau kalian mau selamat, bentuk lingkaran dan tahan posisi. B, bentuk lingkaran. Banesan udah ngajarin caranya kan. Bane Wolfsan, dia ngajarin cara bertarung yang cocok sama kelas kalian. Cara bertahan hidup bersama dengan saling bantu. Tim Yasu dapat latihan yang sama kayak timku, pikir Ayaka. Mereka harusnya bisa pakai teknik dasar. Fokus kerjasama dengan tim kami dan tetap hidup. Yang punya skill penyembuh ke tengah, skill support bikin lingkaran di sekitar mereka. Yang punya skill serang atau bertahan, perkuat barisan luar. Bawa yang luka ke dalam lingkaran, cepat Suousan. Ya, itu suara Kayako, tenang tapi kuat. Ayaka noleh ke dia, keringetan. Kalau aku nggak bisa ngasih perintah, kamu yang ambil alih. Ini bukan permintaan, tapi perintah. Muka Kayako yang biasanya lembut langsung mengeras penuh tekad. Saya ambil komando. Ayaka ngangguk puas. Kalau ada monster yang gak bisa kalian tangani, panggil aku. Dimengerti, tim Ayaka mulai bergerak mencoba bergabung dengan tim Yasu yang masih panik. Ayaka-chan. Moi kelihatan khawatir. Ayaka ngelirik Moi dan tersenyum. Gak masalah, aku akan melindungimu.
Aku akan melindungi semuanya. Nihei ngambil lagi pedangnya yang jatuh. Aku minta maaf, Persetan sama Dewi. Harusnya aku gabung grupmu dari awal. Maaf ketua kelas. Nihei kun lawan aja. Berjuang biar kita semua bisa lewatin ini hidup-hidup. Wah. Nihei nebas monster di depannya. Tapi pas monster itu jatuh, ada lagi yang lompat dari belakang. Serahkan padaku. Moa yang tugasnya bertahan langsung maju pakai perisainya, ngeblok serangan monster itu. Dia kepental dikit, tapi anak laki-laki di belakang langsung nangkep dia. Teamwork mulai terbentuk. Ingat Nihei yang dijatohin Mo tadi, dia diserang lagi. Nihei kun, tebas, teriak Moe sekuat tenaga. Nihei ngayunin pedangnya, mukanya udah putus asa banget. Dia berhasil nyabet badan monster itu, tapi nggak cukup. Monster itu malah makin ngamuk, matanya melotot penuh dendam ke Nihei. Serem banget. Gerah! Tidak, aku nggak sengaja. Tanganku kepeleset, itu salah. Nihei langsung jatuh duduk lagi saking takutnya. Tapi 3 pahlawan lain dari tim Yasu langsung maju. Ayo, kita harus selamatin Nihei kun. Bunuh. Wah, sadar dapat bantuan. Nihei nekat nebas pergelangan kaki monster itu dari posisi duduknya. Monster itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. 3 pahlawan tadi langsung ngeroyok monster itu, nusuk-nusuk membabi buta. Mati aja. Pergi ke neraka. Mati, kumohon, tolong mati aja, mati. Cara bertarungnya emang berantakan banget, jauh dari gaya elit. Tapi berhasil, monster itu akhirnya tumbang. Kak, kita berhasil. Kalau udah mati, balik ke lingkaran. Cepat, perintah Kayako dari tengah formasi. Benar. Para pahlawan itu balik ke grup, kecapean. Ayaka diem-diem senyum tipis. Mungkin karena guru kita sama, Ban Wolf. Kerjasama dadakan ini lumayan lancar. Ada skill support juga tadi. Mereka mulai ngerti tugas masing-masing. Tapi situasi bisa berubah kapan aja. Yang mereka butuhin sekarang itu harapan. Aku harus terus nunjukin itu. Tiba-tiba salah satu hero yang tadi ngeroyok teriak, Aku naik level, berhasil. Ayaka dapat ide cemerlang. Kalau kalian baru naik level, kasih pukulan terakhir ke temen yang belum. Pas naik level, MP kalian keisi penuh. Jadi kita bisa pakai skill lebih bebas. Semuanya cek MP kalian sesekali, kasih kill terakhir ke yang MP-nya paling rendah. Perintah Ayaka sambil nebas kepala monster. Bahkan hero bisa kehabisan MP, tapi kalau kita bisa atur level up, kita bisa terus pakai skill. Naik level juga naikin status lain, ini bakal ngasih kita keuntungan. Kalau lihat kesempatan naik level, ambil. Kita ini pahlawan, makin sering kita bertarung, makin kuat kita. Ayaka coba bakar semangat mereka. Yang penting sekarang jaga motivasi mereka. Kita akan berjuang untuk bertahan hidup, teriak Ayaka sekuat tenaga. Nihei bangkit lagi, megang pedangnya erat. Kak, kita bakal lakuin ini, kita pasti bisa. Tekadnya mulai balik, Sogo-san. Kayako manggil, ada monster gede yang kayaknya susah mereka tangani. Serahkan padaku. Ayaka langsung lompat, ngabisin monster itu pakai skill spesialisnya. Kayako ngambil keputusan tepat. Mereka mulai bisa bedain mana musuh yang bisa mereka lawan sendiri. Tapi monster terus berdatangan. Ayaka sadar jumlah temennya makin sedikit. Suara teriakan manusia makin sering ketutup sama raungan monster. Monster mulai unggul. Kalau gini terus kita bakal kehabisan tenaga. Dia dengar raungan monster humanoid limb monster dari kejauhan. Masih jauh, ada yang lagi ngadepin dia. Apa yang harus kulakukan? Coba gabung sama pasukan di luar gerbang utara. Dengan semangat tim yang mulai balik, mungkin bisa. Semuanya, kayaknya kita harus gerak pelan ke arah gerbang utara. Kalau kita diem di sini terus, kita bakal dikepung total. Benar, ayo pergi. Nihei langsung setuju. Tapi, pas awan debu mulai menipis,
Mereka ngeliat apa yang ngehalangin jalan mereka ke utara. Bentuknya kayak Oni dari cerita rakyat Jepang. Bertanduk, kulitnya warna tembaga kemerahan, janggut putih panjang acak-acakan. Mata emas mereka natap Ayaka dan kawan-kawan dengan kejam, dagunya diangkat tinggi seolah mengejek. Ingat tembok monster Oni tadi? Nah, Ayaka langsung ngerasain ini bukan monster biasa. Mereka berbaris rapi kayak pasukan militer. Aura kekuatannya kerasa banget. Rasa takut langsung nyebar lagi di kelompok Ayaka dan kawan-kawan. Mereka ngelirik ngeri ke arah para ogre ini sambil tetap coba bertahan dari monster lain. Salah satu ogre bahkan megang kepala manusia tinggi-tinggi, dijambak rambutnya kayak piala. Gila. Dan pas Ayaka perhatiin lagi, kulit mereka yang kemerahan itu bukan cuma warna asli, tapi juga berlumuran darah. Mayat-mayat numpuk di sekitar mereka, horor banget. Ogre yang berdiri paling depan, satu-satunya yang tanduknya 2, ngeluarin lolongan aneh sambil terus natap Ayaka. Itu sinyal serang. Semua ogre lain langsung nyaut terus nyerbu. Ayaka-chan, mau panik lagi. Serahkan padaku. Ayaka nekat lari sendirian nyambut serbuan ogre. Dia nusukin tombaknya secepat kilat ke arah muka si ogre tanduk 2. Tapi dia ngehindar. What? Refleks ogre ini gila banget. Cepat pula. Ayaka langsung dikepung. Dia ngibasin tombaknya, nyabet pakai bilah mananya. Tapi semua serangannya dihindari. Apa? Crash, cakar ogre yang gede nyamber Ayaka. Dia nggak sempet ngehindar penuh. Kedengeran suara kain robek, terus rasa sakit tajam di sisi badannya. Gawat! Kalau monster sekuat ini nyampe ke yang lain, maka Nihei ngangkat pedangnya, coba ngajak yang lain. Ketua kelas dalam bahaya. Ayo, selamatin dia. Tidak, jangan. Monster-monster ini Kayako langsung megang bahu Nihei, narik dia mundur, bahkan sebelum Ayaka sempat ngelarin peringatannya. Sesuau? Nihei kaget. Kayako geleng-geleng kepala. Hanya Sogo-san yang bisa ngadepin monster kayak kayak gitu. Kita harus fokus lindungin diri sendiri. Suou. Nihei makin kaget. Kayako yang biasanya diem dan datar, sekarang mukanya kelihatan sedih banget. Dia sadar, Kayako mungkin mikir kalau bahkan Ayaka pun nggak cukup kuat buat ngalahin ogre-ogre ini. Lari! Ayaka coba teriak ngasih instruksi, tapi pikirannya buntu. Lari kemana? Apa mereka harus nekat ke gerbang utara sendiri? Terlambat. Beberapa ogre udah ngelewatin Ayaka dan sekarang ngepung kelompok utama. Mereka ngeluarin teriakan perang yang bikin mental makin down. Lingkaran pertahanan para pahlawan makin menyusut di desek ogre sampai nggak ada tempat buat mundur lagi. Semuanya. Ayaka mati-matian ngelawan ogre di sekelilingnya. Tapi tetap aja nggak ada serangan yang kena. Aku nggak cukup cepet. Keputusasaan yang kelam mulai kelihatan di muka semua pahlawan. Harapan yang baru aja tumbuh tadi serasa sia-sia di depan kekuatan ogre ini. Satu ogre maju, nyabet ke arah lingkaran pertahanan, tapi cakarnya sengaja dilesetin. Mereka main-main. Mereka nikmatin ngeliat kita ketakutan. Ogre lain natap muka Ayaka seolah bilang, gimana masih mau ngelawan? Ayaka diliputi amarah dan keputusasaan, nyerang lagi, dan lagi-lagi nggak kena. Ayaka-chan, teriak Minamino Moe. Jangan paksain diri, fokus aja lindungin diri sendiri, kumohon. Wow, Ayaka kaget. Moe yang biasanya paling penakut dan minta diselamatkan, sekarang malah khawatirin keselamatan Ayaka. Posisi bertahan, teriak salah satu pahlawan. Tahan, 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 seru Nihei. Ketua kelas nggak bisa bertarung maksimal kalau dia khawatirin kita. Jadi kita harus lindungin diri kita sendiri. Tapi Ayaka tahu di dalam hatinya bukan itu. Ini karena aku memang nggak cukup kuat buat ngalahin ogre-ogre ini. Lebih parah lagi, monster lain juga ikut ngepung lingkaran pertahanan utama.
Tim Ayaka makin terjepit. Ayaka sendiri udah susah payah cuma buat bertahan, gak bisa bantu temen-temennya. Penglihatannya mulai kabur karena luka dan kelelahan. Tapi bahkan sekarang mereka masih percaya padaku, mereka masih mau berjuang, pikir Ayaka. Aku udah bersumpah ngelindungin mereka. Dia mulai mikir, apa semua ini bakal beda kalau aku punya skill unik? Apa aku bisa ngelindungin mereka kalau punya kekuatan OP? Tidak. Ayaka buang pikiran itu. Gak ada andai-andai, gak ada lamunan. Yang ada cuma Oniku sendiri. Gaya Kisuku. Dia mutusin buat percaya sama satu kemungkinan terakhir, kita dibawa mundur sekitar 3 tahun lalu. Ayaka lagi duduk sama neneknya di dojo keluarga Sogo sehabis latihan. Matahari sore masuk lewat pintu. Teknik terlarang gaya Kisu, katamu? Tanya Ayaka. Neneknya senyum tipis. Gua tebak, lu bakal bilang ini kedengeran konyol kan? Dilarang karena berbahaya banget. Ya, gak ada orang waras yang mau nyoba, kata neneknya. Teorinya simple. Dorong tubuhmu ngelewatin batasnya. Paksa ngelakuin hal yang mustahil buat manusia normal. Neneknya nunjuk Ayaka. Pertama, bayangin satu benang yang panjang dan kuat. Biarin masuk, ngalir ke seluruh tubuhmu. Tiap kali kamu gerak, biarin benang itu yang kerja. Biarin dirimu ditarik sama benang itu, coba lakuin hal yang biasanya nggak mungkin. Selama badanmu kuat, teknik ini bikin manusia bisa gerak kayak monster di medan perang. Kayak boneka? Tanya Ayaka. Mungkin bisa dibilang gitu. Jujur, nenek juga nggak tahu kenapa bisa. Mungkin cara lain manipulasi, Ci. Nenek pernah coba sekali, dia tapi nggak ngerti bener. Akhirnya patah tulang terus kapok. Apa Master Kisu dulu pakai teknik ini? Katanya gitu. Kalau ditarik ke asal usulnya, neneknya nyalain rokok. Kisu itu artinya mengubur Oni. Teknik ini diciptain buat ngelindungin desa dari Oni yang nggak bisa dikalahin pakai cara biasa. Mengubur Oni. Ini gaya pecahan dari dongeng lama. Katanya dibawa dari luar. Tapi apa? Efeknya ke tubuh manusia gede banget. Manusia normal bisa hancur kena tekanannya. Lucu ya. Ayaka ketawa kecil. Maaf Nek. Tapi ngomongin teknik terlarang dari bela diri kuno kedengeran kayak cerita novel petualangan. Ya, intinya ini cuman legenda sekarang. Teknik ini bikin badanmu stres berat, kalau nggak dilatih sempurna bakal rusak, bukan buat anak SMA. Justru pas nenek bilang nggak mungkin, aku jadi pengen coba. Kalau tertarik nenek kasih bukunya, tapi jangan coba sendirian. Kamu cucu kesayanganku. Hehehe, oke deh, omong-omong, apa nama teknik terlarang ini? Nenek Ayaka ngehembusin asap rokok. Namanya Kyokugen, batas ekstrim. Kembali ke medan perang, Ayaka goes full power, nggak peduli teknik itu nyata atau legenda. Bagi Ayaka sekarang, kalau ada harapan sekecil apapun, pegang erat. Dia ingat pernah baca buku itu berjam-jam. Aku tahu caranya. Dia mulai visualisasi benang itu. Mulai dari telapak kaki, naik lewat lutut, paha, pinggul, perut, dada. Benang itu menenun di seluruh tubuhnya. Ayaka ngerasain seluruh badannya berderit nahan tekanan. Dia tarik benang itu, kencang. Ogre di depannya nyeringai, ngeremehin Ayaka yang kelihatan udah pasrah. Hehehe, hush, dalam sekejap. Ujung tombak Ayaka nusuk tenggorokan ogre itu. Si ogre bahkan gak sempet bereaksi. Bah, ogre lain meraung, siap nyerang bareng. Tapi Ayaka udah bergerak. Dia memenggal mereka satu persatu pakai pedang mananya. Ogre terdekat coba nyerbu. Ayaka melompat ke arah lingkaran pertahanan teman-temannya, mendarat di belakang ogre yang lagi ngejek mereka. Dia menyabet ke atas, membelah ogre itu jadi 2. Belum selesai. Dalam kedipan mata, kepala ogre lain copot. Dia pakai gagang tombaknya buat ngehajar muka ogre lain. Kekuatan, kecepatan, semuanya diperkuat gila-gilaan. Cara dia bergerak, Ayaka-chan, luar biasa.
Otot-otot Ayaka menjerit kesakitan. Tapi dia tahu dia bisa. Neneknya bilang manusia normal bisa hancur. Tapi aku bisa ngelakuin ini sekarang, pikirnya. Aku bukan manusia normal, aku pahlawan. Aku punya status modifier. Biarpun badannya rasanya mau remuk. Siapa peduli? Iya, dia berbalik secepat kilat. Geh! Ayaka melompat ke arah ogger bertanduk dua yang kayaknya pemimpin mereka. Dia cepet banget, si pemimpin ogger gak sempet ngangkat tangan buat bertahan. Ayaka nusuk lengannya, narik dia dari keseimbangan, membantingnya ke tanah. Gaya kisu, cross drop, dia pakai kecepatannya sendiri. Dulu aku ragu, biarin Kirihara yang ngasih serangan terakhir, tapi aku gak akan ragu lagi. Gak sedetik pun. Gyah! Dengan satu tusukan, Ayaka menusuk jantung si pemimpin ogger dan langsung pakai skill bom dalam. Menghancurkannya berkeping-keping. Gelombang kejut ledakannya bikin rambut hitam panjang. Ayaka berkibar, tapi dia nggak peduli. Aku tidak akan membiarkan orang lain mati. Tidak ada yang lain. Gak masalah kalau badanku hancur. Asal aku bisa ngirim semua orang pulang selamat. Ayaka natap tajam ogger yang tersisa setelah pemimpin mereka tewas seketika. Niat membunuh yang dingin memancar dari matanya. Ogger-ogger itu mundur selangkah. Rambut Ayaka menari liar di tiup angin medan perang. Kalau kalian mau lari, lari aja sekarang. Dia membalik tombaknya dengan mengancam dan mulai berjalan pelan ke arah mereka. Aku juga Oni sekarang. Skill unik diperoleh Silver World. Gila guys, gila banget. Dari keputusasaan total, Ayaka bangkit jadi badass pembantai Oni. Flashback ke neneknya ngasih kita backstory teknik terlarang Kyokugen yang super berisiko tapi super kuat. Ayaka nekat pakai teknik terlarang Kyokugen yang dia pelajari dari neneknya. Dia berubah jadi mesin pembunuh super cepat dan kuat, kayak boneka yang ditarik benang. Semua ogger yang tadinya OP abis sekarang dibantai Ayaka dengan mudah. Dia bahkan ngalahin pemimpin ogger dalam sekejap pakai kombinasi Kisou style dan skill Inner Bomb. Ayaka naik level. Dan yang paling gila, dia dapat skill unik. Pertamanya, Silver World. Ayaka sekarang punya aura yang bikin ogger ketakutan. Dia beneran jadi Oni juga. Ini dia power up yang kita tunggu-tunggu. Ayaka udah berubah total. Gimana nasib ogger sisanya? Apa arti dari skill Silver World ini? Pertarungan ini belum selesai, tapi angin udah berbalik arah. Makin panas, makin gila. Jangan lupa like, comment, subscribe, stay tune terus.